Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan hasil diskusi kami tentang sistem tata niaga pertanian di lapangan, studi kasus pada petani. Sebelumnya, perkenalkan, saya Muhammad Andra Firdaus dengan NPM akhir 059 sebagai moderator sekaligus pemateri, dan ada Keisa Nazwa Septiani sebagai pemateri, Raras Roisa sebagai pemateri, Sarah Denari sebagai pemateri, dan Silvi Dwi Permata sebagai pemateri. Selanjutnya ke pematerian yang pertama yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Sarah. Silahkan. Baik, terima kasih moderator. Sebelumnya izin mengkonfirmasi bahwa saya tidak bisa open cam ya teman-teman. Nah, pada pembahasan mengenai pendahuluan ini, bahwa sistem tata niaga pertanian merupakan rangkaian kegiatan yang mencakup proses distribusi hasil pertanian dari produsen hingga sampai ke tangan konsumen. Proses ini meliputi pengumpulan, penyimpanan, pengolahan, pengangkutan, pemasaran, hingga penetapan harga. Petani merupakan stakeholder utama sekaligus pihak yang paling rentan dalam sistem tata niaga. Mereka berada pada posisi awal rantai pasok, tetapi sering kali memiliki daya tawar yang mudah dibandingkan dengan pelaku lain seperti tengkulak, pedagang besar, atau distributor. Oleh karena itu, penguatan posisi petani dalam sistem tata niaga, baik melalui kelembagaan seperti koperasi maupun intervensi kebijakan, menjadi langkah penting dalam menciptakan sistem pertanian yang berkeadilan dan juga berkelanjutan. Next. Nah, teman-teman pada studi lapangan pada kelompok kami mendapat 5 responden yang diantaranya yaitu ada 2 orang petani padi, 1 orang petani jagung hibrida, 1 orang petani bawang merah, dan 1 orang petani cabai. Di mana pada responden pertama yaitu Pak Masum, yaitu petani padi berusia 82 tahun dan alamat di Ciwaas. Lalu petani yang kedua adalah petani padi juga sama usia 55 tahun dan alamat di Ciwaas. Terus selanjutnya itu ada Pak Gunasir, yaitu petani jagung hibrida dengan usia 35 tahun dan alamat Gunung Tandala. Selanjutnya ada Pak Yusmawan dengan berprofesi sebagai petani bawang merah dengan usia 30 tahun dan alamat Kawalu. Dan yang terakhir yaitu Pak Pabroni dengan sebagai petani cabai rawit dengan usia 50 tahun dan alamat Kawalu. Sekian. Baik, Dimas. Baik, selanjutnya ada metode wawancara di mana wawancara yang kami lakukan itu wawancara terstruktur, yaitu metode wawancara di mana semua pertanyaan itu sudah disusun sebelumnya sebelum pasangan secara sistematis dan diajukan juga kepada setiap responden dengan urutan dan cara yang sama. Di mana karakteristik dari wawancara ini yang pertama wawancara menggunakan pedoman pertanyaan yang cepat, yang kedua pertanyaan bersifat tertutup atau terbuka pendek, anda tidak berubah dari satu produk ke yang lain, dan yang terakhir fokus pada standarisasi proses dan jawaban agar beda dibandingkan antar respondennya. Baik, kalau di next yang itu. Baik, selanjutnya di sini ada pengertian sistem tata niaga pertanian, di mana ini merupakan keseluruhan proses dan mekanisme yang mengatur alur mulai dari distribusi, pemasaran, dan perdagangan hasil pertanian dari produsen, petani hingga ke konsumen akhir. Nah, sistem ini juga mencakup berbagai aktivitas mulai dari pengumpulan, penyimpanan, pengangkutan, pengolahan hingga penjualan produk pertanian hasil pertanian. Nah, ada pun struktur sistem tata
niaga pertanian yang umumnya tahapannya itu ada di Indonesia. Yang pertama produksi petani menghasilkan komoditas seperti tadi sayur, buah, kopi, dan lainnya. Dan biasanya petani kecil umumnya tidak memiliki akses langsung ke pasar besar. Yang kedua pengumpulan, biasanya oleh tengkulak atau pengepul. Di sini tengkulak membeli hasil pertanian langsung dari petani. Dan harga yang ditawarkan seringkali rendah karena posisi keuangan petani lemah. Dan yang ketiga distribusi oleh sebagian besar. Nah ini hasil pertaniannya dikirim ke pasar induk ke gudang. Di sini harga mulai mengalami markup tergantung biaya logistik, kualitas produk, dan permintaan pasar. Yang terakhir ada penjualan eceran, yaitu oleh pedagang pasar atau retail. Produk dijual ke konsumen dengan harga akhir yang seringkali jauh lebih tinggi dari harga yang diterima oleh petani. Sekian dari saya, dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya ada tujuan tata niaga yang efisien. Yang pertama yaitu menyalurkan hasil pertanian ke konsumen secara cepat dan tepat. Yang kedua, menjamin harga yang wajar bagi konsumen dan petani. Yang ketiga, memberikan keuntungan yang layak bagi biaya pemasaran dan distribusi. Yang kelima, memperpendek rantai pemasaran untuk mengurangi potensi penyimpangan harga. Dan yang terakhir, meningkatkan daya saing produk pertanian di pasar. Selanjutnya ada pentingnya tata niaga yang efisien. Yang pertama, untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani, menurut Sukartawi 2002. Yang kedua, mengurangi ketergantungan petani pada tengkulak. Yang ketiga, menjaga stabilitas harga hasil pertanian di pasar. Yang keempat, meningkatkan efisiensi sistem agribisnis secara keseluruhan. Yang kelima, memperkuat posisi petani dalam rantai nilai menurut Saragih 2001. Dan yang terakhir, mendukung pembangunan pertanian yang berkelanjutan dan berkeadilan. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu ada petani sebagai stakeholder utama dalam tata niaga pertanian. Petani merupakan stakeholder utama dalam tata niaga pertanian karena mereka adalah produsen langsung yang menghasilkan komoditas pertanian. Peran petani sangat penting dalam menentukan kualitas dan kuantitas hasil produksi yang kemudian menjadi dasar bagi seluruh proses distribusi dan pemasaran. Tanpa peran aktif petani, rantai pasok pertanian tidak akan berjalan dengan baik, sehingga keberlangsungan tata niaga pertanian sangat bergantung pada keberhasilan dan kesejahteraan petani. Namun, meskipun posisi petani sangat strategis, mereka sering menghadapi tantangan seperti keterbatasan akses pasar, informasi, dan dukungan teknologi yang memadai. Hal ini menyebabkan petani kerap berada dalam posisi yang kurang menguntungkan dalam sistem tata niaga. Oleh karena itu, penting untuk memberdayakan petani melalui kebijakan yang berpihak, meningkatkan akses pasar, serta menyediakan teknologi dan pelatihan agar mereka bisa berperan lebih optimal dan memperoleh manfaat yang adil dalam tata niaga pertanian. Next. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu ada pembahasan hasil wawancara. Untuk yang pertama itu ada pertanyaan kemana hasil panen Anda dijual. Dapat dilihat dari gambar diagram di samping bahwa petani lebih banyak menjual hasil panennya ke pasar langsung, di mana 3 responden memilih pasar langsung dan 2 responden ke tengkulak. Dalam beberapa tahun terakhir, terutama dalam meningkatnya akses informasi dan digitalisasi, misalnya aplikasi pertanian, semakin banyak petani yang berusaha menjual ke pasar atau konsumen demi mendapatkan harga lebih baik. Next. Lalu selanjutnya yang kedua ada pertanyaan, siapa yang menentukan harga jual? Dapat dilihat pada diagram di samping membuktikan bahwa penentu harga jual produk itu adalah harga pasar, di mana 3 responden ditentukan oleh harga pasar dan 2 responden ditentukan oleh pembeli. Dalam banyak komoditas pertanian di Indonesia, harga ditentukan oleh mekanisme pasar terutama penawaran dan permintaan. Petani menjual hasil panennya dengan mengikuti harga yang berlaku di pasar lokal atau pasar induk. Boleh di next lagi.
Lalu yang ketiga itu ada pertanyaan alasan utama menjual ke pembeli tersebut. Dapat dilihat juga pada diagram tersebut, dapat diartikan bahwa alasan utama menjual ke pembeli tersebut cukup bervariatif, namun lebih banyak memilih pembayaran cepat sebanyak 2 responden. Banyak studi menunjukkan bahwa petani kecil di Indonesia seringkali menjual hasil panen mereka kepada tengkulak atau pedagang lokal karena mereka menawarkan pembayaran langsung atau tunai, meskipun harga yang diberikan bisa lebih rendah dari harga pasar. Menurut Susanto tahun 2014 dalam jurnal Permasalahan Rantai Pemasaran Produk Pertanian di Indonesia, disebutkan bahwa petani lebih memilih pedagang yang memberikan pembayaran langsung dibandingkan menunggu sistem pembayaran dari koperasi atau lembaga formal lainnya. Sekian dari saya, selanjutnya dilanjut oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Pembahasan selanjutnya yaitu pada pertanyaan keempat mengenai informasi harga pasar, mana bisa dilihat oleh teman-teman sendiri pada diagram di samping membuktikan bahwa kelima responden petani tersebut mendapatkan informasi harga pasar hanya ketika menjual saja. Menurut buku petani dan informasi pasar, kebutuhan dan akses sibilitas oleh Siregar pada tahun 2017, banyak petani di Indonesia tidak memiliki akses reguler terhadap informasi harga pasar karena keterbatasan teknologi atau tidak memiliki ponsel pintar atau akses internet, tergantungan pada tengkulak atau middleman yang justru sering monopoli informasi. Tidak adanya sistem informasi pasar yang terintegrasi dan juga mudah diakses. Next. Nah, poin selanjutnya itu pada untuk pertanyaan kelima mengenai tantangan terbesar dalam memasarkan produk hasil pertanian. Nah, bisa dilihat dari diagram di samping bahwa menjelaskan kelima responden petani dalam tantangan terbesar ketika memasarkan hasil panennya yaitu harga rendah dikarenakan minimnya akses terhadap informasi pasar. Petani sering tidak memiliki akses terhadap informasi harga pasar yang aktual menyebabkan posisi tawar yang lemah. Hal ini dikuatkan oleh jurnal dari Agricultural dan and Research Economic Review yang menyebutkan bahwa asimetri informasi menyebabkan uh, inefisiensi dalam penetapan harga di tingkat petani. Next. Nah, yang selanjutnya yaitu pada pertanyaan ke-6 mengenai memiliki pembeli tetap atau tidak. Pada diagram di samping bisa dilihat bahwa petani hasil panennya kepada pembeli tetap, yaitu sebanyak 2 responden, sementara 3 responden lainnya menjual ke pihak lain seperti pasar atau tengkulak. Hal ini menunjukkan bahwa petani mulai memilih jalur pemasaran yang lebih stabil dan juga menguntungkan. Ya. Baik, selanjutnya masih pembahasan hasil wawancara, yaitu pertanyaan 7. Siapa yang mengatur waktu panen dan penjualan? Nah, dari diagram tersebut, diartikan bahwa semua petani mengatur waktu panen dan penjualan hasil pertaniannya itu sendiri. Di mana ini menunjukkan bahwa petani memiliki kendali penuh terhadap keputusan usaha taninya, seperti dalam waktu panen, menyesuaikan dengan kondisi pasar ataupun cuaca pada saat itu. Nah, ini memberikan fleksibilitas lebih bagi petani untuk menghindari kerugian ketika harga turun ataupun dapat memaksimalkan keuntungannya. Dan juga menandakan bahwa peningkatan kemandirian petani yang semakin terlihat. Dari Dinas. Baik, selanjutnya ada pertanyaan nomor 8, di mana apakah seberapa sering mendapatkan pelatihan pemasaran. Dapat dilihat bahwa sebagian besar petani atau sebanyak 3 responden telah mengikuti pelatihan pemasaran dari pemerintah, sementara 2 lainnya belum pernah. Pelatihan ini namanya diberikan oleh Dinas Pertanian untuk meningkatkan kemampuan petani dalam menjual hasil panen secara
efektif. Nah, pelatihan ini juga penting untuk membantu petani memahami strategi harga, pemasaran, dan penggunaan teknologi digital. Boleh dulu. Nah, lalu selanjutnya, pertanyaan nomor 9, sejauh mana mengenal koperasi petani? Dapat dilihat bahwa dari diagram tersebut disimpulkan bahwa semua petani yang kami wawancarai hanya mengetahui nama koperasi kami, namun belum memahami secara mendalam fungsi dan manfaatnya. Mereka belum terlibat langsung maupun memanfaatkan koperasi sebagai sarana pendukung dalam pemasaran ataupun pengelolaan untuk pertaniannya. Nah, ini menunjukkan bahwa meskipun koperasi kami sudah dikenal, tapi secara umum pemahaman dan partisipasi aktif petani itu masih rendah. Sekian dari saya, selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, pembahasan hasil wawancara yang ke-10 mengenai siapa yang paling menguntungkan. Dari diagram tersebut dapat dilihat bahwa 4 petani menganggap hasil panen lebih menguntungkan bagi tengkulak dan 1 petani menilai bahwa petanilah yang paling mendapatkan keuntungan. Hasil pembahasan yang ke-11 mengenai harapan sistem tata niaga. Semua petani, diantaranya Pak Maksum, Pak Miftah, Pak Gumasir, Pak Yusmawan, dan juga Pak Pabroni, memiliki harapan yang sama terhadap sistem tata niaga, yaitu mengharapkan harga yang stabil, ditandai dengan warna biru, biru muda, dan nilai 1,0 untuk semua responden. Interpretasinya, 100% responden sepakat bahwa kestabilan harga adalah hal terpenting dalam sistem tata niaga. Ini menunjukkan bahwa fluktuasi harga merupakan masalah utama yang mereka rasakan dalam pemasaran hasil pertanian. Harapan ini penting untuk dijadikan rekomendasi kebijakan, misalnya dalam bentuk regulasi harga dasar atau perlindungan petani dari tengkulak. Yang selanjutnya mengenai penggunaan teknologi. Semua petani memberikan jawaban tidak sama sekali pada pertanyaan tentang penggunaan teknologi. Seluruh petani tidak menggunakan teknologi sama sekali dalam proses usahanya. Bisa jadi karena kurangnya pengetahuan atau keterampilan tentang teknologi, tidak tersedia atau mahalnya akses terhadap alat teknologi pertanian, dan juga masih menggunakan cara tradisional dalam bertani. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Maaf, Kang Andra. Maaf, Kang Andra, suaranya tidak muncul. Tidak ada suaranya, Kang Andra. Recording in progress. Mantul teh. Enggak, Mantul teh, guys. enggak. Ente. Baik, selanjutnya yaitu Pasnu ya tadi tanya suaraan. Pasnu 13. Iya, Ya, oke. Itu ayah, wihandi. Baik, selanjutnya yaitu pengangkut hasil panen. Berdasarkan grafik, seluruh responden menyatakan bahwa hasil panen diangkut sendiri tanpa melibatkan pihak luar. Ini menunjukkan bahwa sistem tata niaga masih bersifat mandiri, di mana petani memegang peran penuh mulai dari produksi hingga distribusi awal. Boleh di next.
Yang selanjutnya, bagaimana mengetahui pembeli? Dari grafik terlihat bahwa sebagian besar petani menyatakan tidak tahu pembeli datang sendiri, sementara sebagian lainnya sudah kenal sejak lama. Artinya relasi antara penjual dan pembeli bersifat pasif dan tidak terstruktur. Boleh di next. Selanjutnya yaitu yang terakhir, seberapa sering mengalami kerugian dalam setahun. Grafik menunjukkan tingkat kerugian petani dalam setahun di mana Pak Gunasir tidak pernah mengalami kerugian. Pak Maksum sebagai petani padi mengalami kerugian 2-3 kali dalam setahun. Pak Miftah, Pak Yuspawan, dan Pak Pabroni mengalami kerugian sekali dalam setahun. Boleh di next. Baik, kesimpulannya itu tata niaga pertanian memegang peran penting dalam menentukan kesejahteraan petani. Sistem tata niaga yang baik mampu menjamin kelancaran distribusi, keterbukaan informasi pasar, dan harga jual yang menguntungkan petani. Namun dalam praktiknya masih banyak masalah yang dihadapi, seperti rantai distribusi yang terlalu panjang, dominasi tengkulak, kurangnya akses terhadap pasar yang luas, serta lemahnya posisi tawar petani. Masalah-masalah ini menyebabkan petani seringkali tidak memperoleh hasil yang sepadan dengan jerih payah mereka. Oleh karena itu, perbaikan sistem tata niaga seperti penguatan kelembagaan petani, transparansi harga, serta dukungan dari pemerintah dan swasta menjadi kunci untuk menciptakan sistem pertanian yang berkeadilan dan berkelanjutan. Boleh di next. Yang selanjutnya itu ada poster dari kelompok kami, bisa lihat sendiri ya. Boleh di next. Nah, yang terakhir ini dokumentasi ketika di lapangan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.